Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini, kami masih akan melanjutkan pengalaman mistis saat tinggal di rumah hantu yang ada di Tangerang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Kejadian aneh dan menyeramkan di rumah itu masih terus berlanjut. Karyawan yang menempati kamar pun memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Karena kamar yang mereka tempati sering mendapat gangguan dari makhluk-makhluk halus seperti lemari yang bergeser-geser sendiri, gorden tutup buka sendiri, menyerupai orang lain, dan suara-suara aneh yang tidak jelas dari mana asalnya. Nah, anaknya pun pernah mengalami hal yang sama. Saat itu siang, ada orang yang membuka pintu dan berjalan di ruang tengah. Ketika dia lihat, saat itu tidak ada orang yang masuk ke rumah. Nah, pada satu hari, bos datang ke rumah dengan membawa beberapa karyawan baru ya. Mereka akan tinggal di rumah mes itu. Mereka pun berbincang dan semua karyawan yang tinggal di rumah itu menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami di rumah itu. Nah, ada satu karyawan baru tuh yang menanggapinya dengan nada sompral. Dia berkata, saya nggak takut sama hantu, Pak. Semua penghuni yang di rumah pada terdiam ya. Mereka saling bertatap-tatapan. Mereka kaget dengan jawaban karyawan baru itu. Dan anaknya berkata, aduh, ini orang sompral. Jangankan kita sompral, kita nggak sompral aja diganggu oleh makhluk halus. Lalu karyawan baru pun berdiri dan berkata, hei penghuni makhluk halus di rumah ini, ayo perang dengan saya. Semua penghuni di rumah pun pada terdiam ya. Mereka kaget dengan perkataan karyawan baru itu. Tidak terasa malam pun semakin larut. Bos pun pulang. Dan karyawan yang baru itu tuh, yang tadi ngomongnya agak sompral, dia memutuskan untuk tidur di kamar. Semua penghuni di rumah itu sudah memperingatkan dia supaya dia tidak tidur di kamar, tapi dia tetap ingin tidur di kamar. Ya, akhirnya semua teman-temannya pun, ya terserah kamulah. Nah, kejadian aneh dan menyeram pun mulai terjadi nih pada karyawan baru itu. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba badannya seperti ada yang menekan, seperti ada yang menindih. Semakin lama badannya terasa semakin berat ya. Jangankan untuk bangun, menjerit pun dia tidak bisa. Saat itu dia terus melihat sekeliling ruangan. Dan anehnya tuh ketika dia melihat ke arah lantai, dari lantai itu keluar air ya. Keluar air dan lama-kelamaan air itu berubah menjadi darah. Dan dia pun sangat kaget ya. Tapi untuk bangun dia kan tidak bisa. Keesokan harinya dia pun menceritakan kejadian tadi kepada semua orang-orang di rumah itu, termasuk pada suaminya dan anaknya. Nah, malam berikutnya dia pun mengajak kedua karyawan baru untuk tidur bersama dia tuh di kamar yang dia tempati itu. Nah, sewaktu tidur, pintu kamar sengaja dia tidak tutup ya, supaya bisa melihat keluar. Kebetulan kan dari kamar itu dia bisa melihat ke ruangan tengah ya. Saat itu ada satu karyawan yang tidak bisa tidur. Dia pun memutuskan untuk biasa ya main HP gitu ya. Dia melihat ke ruang tengah. Aneh tuh, ada kejadian aneh lagi. Orang yang sedang tidur tiba-tiba berpindah tempat. Yang asalnya dekat TV pindah ke depan kamar, pintu kamar. Yang di tengah pindah ke ujung. Dan ada lagi yang lebih menyeramkan. Ada satu karyawan yang tiba-tiba kakinya terangkat ke atas dan badannya berputar-putar. Tapi aneh, orang yang kakinya diputar-putar dan badannya itu dia tuh tidur, dia tidak bangun, dia tuh seperti yang dihipnotis gitu ya, seperti yang diserap kalau kata orang Sunda. Nah, temannya yang melihat dari kamar itu kan semakin takut. Dia terus melihat ke ruang tengah dan ada lagi yang lebih menakutkan. Kan di ruang tengah tuh ada kursi plastik ya. Kursi plastik pun tiba-tiba melayang-layang. Karena saking takutnya, karyawan yang tidak bisa tidur itu menutupi seluruh badannya dengan selimut. Keesokan harinya, dia pun menceritakan kejadian tadi sama semua penghuni rumah itu. Nah, ada satu lagi tuh karyawan baru yang ngomongnya agak sompral. Dia bilang, aku nggak takut, seumur hidup aku nggak takut sama hantu. Lihat saja nanti, aku mau tidur di kamar. Nah,
pada malam hari dia pun tidur tuh di kamar yang satunya lagi. Kejadian aneh pun mulai terjadi pada karyawan baru itu. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba kepalanya ada yang mengelus-elus. Dan ketika dia membuka mata, saat itu dia sangat kaget karena dia melihat ada satu tangan yang sedang memegang kepalanya. Tangannya itu sangat besar sekali, seperti tangan laki-laki. Dan ketika dia akan menjerit, tiba-tiba tangan itu membuka mulutnya. Saat itu dia kan sangat kaget ya. Untuk menjerit dia tidak bisa. Akhirnya ya dia pun berdoa, dan akhirnya tangan itu terlepas. Keesokan harinya dia pun menceritakan kejadian tadi kepada seluruh teman-teman yang ada di rumah ya. Nah, kejadian aneh pun terjadi lagi nih. Ada lagi tuh satu orang yang katanya mau uji nyali nih di ruang tengah. Semua teman-temannya sengaja tuh meninggalkan dia sendiri di ruang tengah. Dia menaruh segelas air tuh di depan dia ya. Dia tuh duduk ceritanya mau uji nyali nih. Ketika dia lagi duduk, tiba-tiba gelasnya itu bergeser. Dia melihat kok katanya gelas bergeser. Mau dia ambil, bergeser lagi. Loh, kenapa katanya terus nih gelas bergeser? Mau dia ambil, bergeser lagi. Saking keselnya, dia pun mengambil sarung yang dia menutupi gelas itu ya dengan sarung. Ya, yang lebih menakutkan lagi, tiba-tiba gelas sama sarungnya pun terbang melayang. Akhirnya dia pun lari tuh ke arah kamar sambil menjerit ya, berteriak, "Wah, tolong!" katanya. "Tuh lihat, gelas terbang." Ada lagi nih satu kejadian ya yang bisa dibilang serem tapi agak sedikit lucu gitu. Nah, jadi di tengah-tengah pekerjaan itu ya si bos mendatangkan lagi karyawan baru. Nah, kami yang ada di rumah sengaja ya tidak memberitahu kalau rumah itu berhantu. Takutnya karyawan-karyawan baru itu tidak betah kerja di situ ya. Nah, kebetulan mereka menempati kamar kosong yang sebelumnya sudah dikosongkan. Kamarnya banyak hantunya itu. Nah, pada satu malam nih, ada salah satu karyawan baru itu ya yang lagi enak-enak tidur. Tengah malam tiba-tiba dia terbangun. Biur gitu. Badannya ada yang menyiram dengan seember air. Dia kan otomatis ya langsung bangun gitu sambil marah-marah. Dia kira temannya itu yang lagi ngerjain. Tapi pas dia bangun, dia lihat ke sekeliling, kok teman-temannya lagi pada tidur. Padahal badannya itu basah kuyup gitu ya. Dia lihat lagi ke sekeliling, gak ada orang. Nah, akhirnya gak lama kemudian seorang itu pun keluar dari pekerjaan ya. Mungkin dia takut karena kejadian tadi. Kejadian ini belum berakhir sampai di sini ya. Yang lebih menyeramkan lagi tuh, makhluk-makhluk halus di rumah itu akhirnya menampakkan dirinya pada semua karyawan yang ada di rumah itu. Nah, jangan lupa ya, di video selanjutnya Nyai pun akan menceritakan kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Karena semua kejadian ini, cerita yang Nyai ceritakan di video ini semuanya real, kisah nyata, tidak dibuat-buat. Bagi sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirimkan ke sosial medianya Nyai Rampi, link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan saya Nyai Rampi. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.